Putaran film dan juga nanti akan dilanjutkan dengan press conference untuk film terbaru. Ini luar biasa karya dari Rapi Films bersama Sky Media, Raya Flix, Legacy Pictures dan juga Narasi Semesta, Kitab Sijin dan Iliyin. Jujur ini adalah salah satu karakter yang sangat berat buat aku. Dari awal juga sebenarnya ada keraguan, tapi sangat terima kasih Pak Sony dan Ibu Hadra meyakinkan kalau bisa yuk gitu. Dan pastinya dengan bantuan Bu Hadra, kita sama-sama mencari karakter Yuli ini akan dibuat seperti apa, switchingnya sampai semaksimal apa, ya Bu. Kita gambar grafiknya, terus juga aku nonton beberapa referensi film yang karakter perempuannya ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mungkin kalau ada beberapa yang terpikir kayak kalau jadi Yuli, ya mungkin nggak salah juga, gitu, apa enggak? Oh salah ya? Kenapa? Iya. Yang pasti sangat seru dan melelahkan. Yes. Karena kalau film horor itu banyak sekali juga teknisnya gitu. Jadi selama syuting itu aku belajar banyak sekali tentang bagaimana caranya nge-save energi. Yang satu kita harus mikir, oke, kepala kita ke teknis, tapi tetap harus menjiwai emosi si tokohnya ini. Yeah. Dan menurutku juga sangat seru banget perjalananku untuk mengenal Tika gitu. Tentang bagaimana dia merasa, berpikir, kok dia bisa ya imannya sekuat itu setelah semua yang terjadi sama keluarganya gitu. Jadi gini, ketika memerankan Laras, iya memang dia jahat, tapi ada kesadaran yang timbul di diriku gitu ya pas memerankan karakter Laras gitu. Laras ini kan seseorang yang tumbuh atau anak yang tumbuh dengan rasa kebencian dan juga rasa amarah yang terus-terusan dia tahu gitu loh. Yeah. Jadi aku mikir ternyata, oh dampaknya tuh bisa segitunya ya. Ternyata sebagai orang tua, kalau kita tidak menjaga perkataan, tidak menjaga apa yang kita lakukan di rumah apalagi gitu kan, direkam sama anak kita, itu bisa benar-benar berpengaruh buruk sekali ke anak gitu loh. Walaupun aku belum menjadi seorang ibu, tapi itu yang aku rasakan gitu. Jadi kayak ternyata memang tabur tuai itu, hukum itu benar-benar bisa mungkin sekali terjadi gitu loh. Saya bukan pecinta film horor, mohon maaf. Gue tuh orangnya penakut banget gitu. Ya kan Bu? Cuman di sini kenapa akhirnya saya hadir dan mengambil film ini? Yang pertama itu ketika saya masuk ke film horor, saya nggak mau masuk setengah-setengah. No, nggak bisa. Gue harus top of mind. Kita punya Bu Hadra di sini yang luar biasa memberikan imajinasinya, tiba-tiba dengan improvisasinya. Banyak yang kalau kalian tahu sebenarnya itu adalah adegan-adegan yang Ibu sendiri improve. Tengah malam jam 2 pagi saya maunya kayak begini. Oke Bu, itu nanti akan ada. Dan begitu lagi Pak Sunil dan juga Pak Sunar ketika mendapatkan cerita dari Kakak Lele, saya akhirnya melihat Kakak Lele, oh ini ternyata Kakak Lele psycho ya. Jadi waktu itu ada teman-teman udah nonton ya, oke aku scene kuburan lah gitu. Jadi memang base camp kita itu di tengah-tengah lapangan kosong gitu. Saya ya kenapa-napa. Jadi jam 11 malam itu awalnya aku masih nunggu, cuma kayak aduh capek, mending tidur dulu kali ya gitu untuk nge-save energi. Jadi pas aku mencoba tidur di base camp di kursi pemain gitu, aku sebenarnya udah mulai ngerasa aneh gitu karena dengar suara-suara kayak kamar mandi dipakai tapi ngintip dikit mata nggak ada orang gitu, kayak ya udahlah biarin aja. Nah didatengin ya pas di mimpi. Jadi aku mimpi ini tuh gabungan antara looping mimpi dan ketindihan. Aku kebangun, gak bisa gerak, dan setiap kali aku berhasil berdiri, aku akan kembali lagi ke kursinya lagi, gitu terus, gitu lagi, gitu sampai aku capek sendiri kan. Aku berusaha minta tolong ke temanku, tapi kayak aku nggak kelihatan aja sama temanku yang ada di mimpiku. Dan di salah satu kembali loopingnya itu, aku berasa ada orang duduk di sebelahku. Ternyata pas aku nengok, itu diriku sendiri gitu.